Selamat sore, Gan. Jumpa lagi dengan saya, Jufni Amor Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya replanting bayam saya yang sudah kena hama untuk kita jadikan tanaman baru. Jadi nampak terlihat di kamera, bayam saya ini sudah tidak segar lagi, sudah tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah terkena hama semut api atau semut merah. Ternyata semut juga menyukai bayam. Jadi ikuti saja video saya, bagaimana tahapan-tahapan yang akan saya lakukan pada replanting bayam ini untuk kita ikuti di rumah. Selamat menikmati video saya. Nah, pertama-tama kita bersihkan dulu bayam yang sudah tidak layak ini. Kita bersihkan sampai seakar-akarnya untuk tidak ada lagi di tanah ini atau tanah bedeng di pekarangan rumah. Ya, kita bersihkan lagi terus sampai bersih. Kita percepat kan supaya tidak ada time video yang terlalu lama. Ini bayam saya letakkan di tempat untuk saya jadikan pupuk kembali. Jadi bayam yang sudah kita bersihkan ini tidak kita buang, batang, daun dan akar akan kita jadikan pupuk kembali. Ya. Oke, kita menuju tahap akhir pembersihan bedeng ini. Sedikit lagi selesai. Nah, sudah selesai kan? Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan mengemburkan tanah kembali agar tanah terlihat gembur, memudahkan tanaman baru untuk tumbuh akar. Jadi ini saya bersihkan, saya gemburkan berkali-kali, saya gemburkan. Kemudian kita melakukan pembersihan material-material yang mengotori tanah seperti batu, plastik, dahan yang tidak busuk. Nah, ini kita cangkuli terus, kita gemburkan. Perlakuan penggemburan tanah ini kita usahakan berulang-ulang guys, sampai mendapatkan tanah yang betul-betul halus dan tidak ada gumpalan-gumpalan tanah. Oke, sudah terlihat tanah bedeng yang sudah jadi. Nah, seperti ini sudah jadi bedeng, tidak terlalu luas tapi sudah jadi, cukup untuk di pekarangan rumah.
Nah, sudah saya campur dengan kompos kandang. Yap. Selanjutnya, tahap akhir untuk proses media tanam bayam tadi, kita lakukan penyiraman agar tanah tadi tidak terlalu kering. Kita lakukan penyiraman dan pengeraman tanah ini selama 2 hari agar kompos tadi dan tanah menyatu secara homogen. Oke kan, selanjutnya setelah media tanam selesai, kita melakukan proses benih. Lanjut untuk benih, ini saya siapkan benih bayam hijau yang biasa. Kita lihat di sini butiran-butiran benih yang sangat kecil. Nah, ini terlihat sangat kecil. Iya. Selanjutnya saya ambil bayam merah. Jadi lahan yang tadi saya rencananya membagi 2 untuk kedua bayam ini. Ini bayam merah, benihnya terlihat hitam bercampur dengan warna coklat. Bintik-bintik warna coklat. Perbandingan antara bayam biasa dengan bayam merah. Bayam merah ada bintik-bintik warnanya. Nah, ini dia keduanya. Oke, selanjutnya kita siapkan 2 buah gelas mineral bekas. Kemudian air 1 liter. Selanjutnya adalah sendok untuk saya membuat takaran. Kemudian ini dia pupuk hayati yang saya gunakan untuk meredam benih bayam nantinya. Oke, lanjut. Ya, kita buat ini larutan pupuk hayati. Ini saya gunakan seperti saya katakan tadi untuk merendam benih bayam selama semalaman atau minimal 6 jam. Ini kita campurkan 20 ml pupuk hayati pada air bersih 1 liter. Ya, kita campurkan. Kemudian kita aduk-aduk supaya merata. Saya tutup kembali, tidak boleh terlalu lama terkena udara pupuknya. Saya aduk untuk homogen, aduk merata. Tapi saya kira ini airnya terlalu banyak. Tapi komposisinya sih sebenarnya pupuk hayati 20 ml dengan 1000 ml air bersih sudah cukup. Ya, saya akan membuang sedikit air ini untuk memudahkan saya mengaduk. Saya kira sudah cukup. Saya aduk kembali. Saya kira sudah cukup. Untuk larutannya sudah menyatu semua. Sudah bisa kita gunakan.
Nah, selanjutnya saya ambil benih bayam, kira-kira 1/4 sendok teh, ya seperti ini. Tidak terlalu banyak karena lahannya kecil. Seperti ini. Saya masukkan ke dalam gelas mineral bekas. Oke, segini aja cukup. Kemudian saya tambahkan larutan pupuk hayati tadi. Cukup. Ya, terlihat benih tadi ada yang tenggelam dan ada yang mengapung. Ini menandakan bagus tidaknya benih tadi. Ini kita rendam dulu. Nah, ini terlihat beberapa benih yang tenggelam. Ya, setelah semalaman benih saya rendam, ini terlihat benih nampak pembesaran 30% dari semula. Ini tadi karena efek rendam. Kemudian saya saring dulu. Karena benih terlalu kecil, sedikit ekstra kita untuk mengambilnya. Kalau tidak akan terikut dengan mineral bekas atau wadah-wadah lain. Jadi usahakan se-ekstra mungkin. Kemudian kita letakkan pada tisu untuk menyerap air tadi. Kita diamkan dulu selama 15 menit agar benih tadi kering. Tidak perlu kita jemur. Oke, sudah 15 menit. Kita akan melakukan percampuran dengan kompos kering yang sudah saya saring, jadi sangat halus. Nah, saya masukkan langsung benih tadi ke dalam wadah yang sudah bercampur dengan kompos halus. Saya masukkan semua. Usahakan tidak ada yang tertinggal pada tisu. Kemudian kita aduk merata. Diusahakan memang pengadukan ini semerata mungkin agar tidak ada benih yang berdempet. Nah,
jadi kita adukkan, usahakan aduk sebanyak mungkin lah, sesering mungkin adukan agar benih merata semua ke dalam wadah. Lanjut pada benih yang kedua. Ini pada wadah baskom saya masukkan 1/4 kg kompos kandang yang sudah halus dan kering. Kemudian saya lakukan pengadukan agar benih tadi tidak tertumpuk pada satu bagian. Oke, selanjutnya tanah bedeng yang sudah 2 hari saya eramkan tadi kita haluskan lagi dengan menggunakan sekop tangan. Jadi terlihat gembur kembali. Nah, ini kan terlihat kering dia akibat 2 hari saya lakukan pembiaran. Kemudian kita gemburkan lagi dengan menggunakan sekop tangan sambil kita sortir batu atau material-material pengganggu lainnya. Yap. Nah, ini dia yang utamanya. Kita lakukan petebaran kompos kering halus dan sudah kita campur dengan benih bayam tadi. Nah, ini saya lakukan penebarannya di atas tanah bedeng yang kita gemburkan. Ya, sedikit-sedikit tetapi merata. Oke, selanjutnya media yang kedua tadi saya tebar kembali lagi setengah bagian bedeng tadi untuk satu benih. Yang merata, usahakan yang merata ya kan. Oke, selanjutnya kita lakukan penyiraman kembali pada media tanah bedeng yang sudah kita tabur benih dengan spray air. Usahakan sehalus mungkin agar benih tidak terikut atau tersingkir akibat siraman kita. Jadi usahakan spray sehalus mungkin. Oke, tahap terakhir pengerjaan ini saya akan menutupi bedengan tanah ini dengan plastik mulsa, dalam istilah lain pengeraman benih, selama 2 hari. Biasanya benih bayam ini akan berkecambah pada hari ketiga. Nah, jadi akan saya lakukan penutupan. Dan untuk hasilnya bisa disaksikan pada video saya sebelumnya tentang memanen bayam. Oke guys.